Sependapat dengan Ahok, kita layak dan pantas untuk marah. Ditulis oleh Ahmad Reza dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meskipun Seneca, salah seorang tokoh filsuf Stoik menyatakan bahwa kemarahan adalah temporary madness, namun kemarahan yang diletakkan pada saat dan momen yang tepat sangat layak dilayangkan. Apalagi jika kemarahan tersebut berangkat dari ketidakadilan. Dash, marah tidak selalu berkonotasi negatif. Marah diperlukan untuk menyampaikan suatu pesan agar lebih jelas, lebih jujur, tanpa ditutup-tutupi oleh kata-kata sopan yang seringkali membuat pesan yang disampaikan menjadi samar dan tidak jelas. Hal itu dikatakan oleh Ken Yeager, PhD LISW, yang juga Clinical Director dari Stress, Trauma and Resilience Program di Ohio State University Wexner Medical Center. Seringkali orang sibuk memikirkan bagaimana bicara sopan, namun pada proses tersebut mereka kehilangan arti sebenarnya yang ingin disampaikan, kata Yeager. Untuk itulah saya sependapat dengan Ahok. Ahok marah karena negara selalu kalah oleh tekanan massa. Itulah realitas yang terjadi. Dan mudah-mudahan Anda juga sama. Kita harus marah dengan kekalahan negara ini. Lihat saja hari ini, kasus-kasus intoleransi seperti dibiarkan begitu saja. Aparat dan negara selalu kalah jika berhadapan-hadapan dengan tekanan massa. Impoten mungkin kata yang tepat. Bahkan ujung-ujungnya, kasus-kasus intoleransi seakan-akan diamini oleh negara. Entah takut atau demi modal dukungan di pemilu berikutnya, aparat negara malah mendukung agenda-agenda yang dijalankan oleh kelompok-kelompok intoleran. Perlu contoh, kasus gereja Santo Yosef di Karimun yang meskipun sudah memiliki IMB, tapi tekanan massa malah menghambat renovasi gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1928 ini. Padahal kebutuhan untuk renovasi bukanlah mengada-ngada. Usianya yang tua, hampir 1 abad. Di sana-sini banyak yang sudah lapuk. Tentu renovasi menjadi sebuah keharusan. Pegiat media sosial Birgaldo Sinaga mengunjungi langsung gereja tersebut dan melalui video di kanal YouTube-nya, kita dapat melihat kondisi sesungguhnya gereja tersebut. Sejujurnya, sejak kapan kasus-kasus persekusi dan intoleransi dapat diputus dengan adil di negeri ini? Tidak pernah. Lihat saja penganiayaan dan pembunuhan terhadap 3 warga Ahmadiyah di Cikesik, Pandeglang, Banten pada 6 Februari 2011 lalu. Para pelakunya hanya dihukum 3-6 bulan saja, padahal sudah menghilangkan nyawa dengan cara keji, bahkan sampai menelanjangi korbannya. Khusus untuk kasus Ahok, ketidakadilan dipertontonkan dengan sangat vulgar dan banal. Kita sama-sama tahu bagaimana Ahok dijatuhkan. Banyak pihak yang menuduh kata-kata Ahok di Kepulauan Seribu telah menistakan agama. Padahal Ahok sendiri sudah menjelaskan bahwa ia tidak berniat sedikit pun untuk menistakan agama Islam. Meskipun demikian, ia legowo untuk meminta maaf. Semestinya persoalan selesai sampai di sini. Ia sudah meminta maaf dan kita seharusnya memaafkan. Kita tidak berhak menilai isi hati seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang mempunyai mandat dari Tuhan tidak diperkenankan, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Tapi kita tahu kesudahannya, Ahok harus menerima vonis yang sangat tidak adil, karena ternyata hukum lebih berpihak pada tuntutan massa. Dikutip dari Tempo.co, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan merasa sangat marah ketika di masa-masa awal ia ditahan di markas Komando Brimob Kelapa II Depok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ditahan sejak Mei 2017 sampai Januari 2019 setelah divonis bersalah dalam perkara penistaan agama. Saya memang marah, kenapa negara harus kalah dari tekanan massa? Saya pikir ini seperti dagelan. Tiba-tiba saja saya dimasukkan ke penjara. Mana ada dalam sejarah Republik ini ada gubernur aktif dimasukkan ke penjara, kecuali kena operasi tangkap tangan atau jadi maling. Saya tidak terima itu, kata Basuki seperti dikutip dari wawancara dengan majalah Tempo edisi 15 Februari 2020.
Kegusaran Ahok sudah selayaknya menjadi kegusaran dan kemarahan kita bersama. Sudah banyak kasus-kasus intoleransi, persekusi dan diskriminasi yang dialami orang-orang seperti Ahok atau kelompok seperti Ahmadiyah, Syiah, beserta kelompok minoritas lainnya. Sementara di sisi lain negara masih saja lemah dan takut untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk intoleransi di NKRI. Namun pernyataan Presiden seakan-akan dianggap sepi belaka, tidak ada yang menyambutnya. Bahwa hanya seolah menutup mata dan mendiamkan saja. Di periode yang kedua inilah kelemahan yang paling menonjol dalam segi kepemimpinan Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya, Jokowi sudah berani membubarkan ormas intoleran semacam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Tapi itu pun hanya sekedar membubarkan. Sementara di akar rumput para ideolog HTI masih bebas menyebarkan ideologinya di kampus dan masjid-masjid. Membiarkan ormas-ormas intoleran berkeliaran sama saja dengan membiarkan intoleransi. Jadi sampai kapan kasus-kasus intoleransi dapat diselesaikan dengan adil di negeri ini dan bukan sekedar wacana? Mari kita tunggu sekali lagi kesungguhan Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya. Semoga kita tidak sedang menunggu godot. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.